Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih berhadapan dengan problema yang melanda semua belahan dunia, yakni wabah virus corona yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Namun alangkah baiknya kalau kita meluangkan waktu sejenak untuk mendekatkan diri pada Tuhan yang sudah mengundang kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Maka bukalah hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang kiranya menghantar kita untuk memahami apa yang Dia kehendaki dari kita yang perlu kita lakukan dalam hidup hari-hari ini. Refleksi hari ini saya hantar dengan kutipan dari Injil Yohanes yang berbicara tentang penyembuhan orang buta di kolam Siloam. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, Ia melihat seorang buta sejak lahir. Maka Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Maka tetangga-tangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelihkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoles adukan tanah pada mataku. Lalu ia membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelihkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia. Dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberi pesan kepada kita untuk bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan firman yang telah disampaikan kepada kita. Mengapa? Karena kita harus menjadi penuntun bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Dalam kerangka ini, saya ingin membahas firman ini dan bacaan-bacaan yang berkaitan, yang mengisi refleksi kita pada hari Minggu keempat masa Prapaskah tahun ini. Saudara-saudara yang terkasih,
saya punya hobi menulis. Dan menulis ini saya tekuni dengan serius. Untuk bisa menulis, saya berprinsip bahwa yang paling penting adalah orang memahami gagasan yang saya sampaikan dan menerima gagasan tersebut. Karena itu saya berusaha untuk memakai bahasa yang sederhana, gampang dimengerti, dan sedapat mungkin tidak menggunakan istilah-istilah asing yang harus dijelaskan. Prinsip saya adalah yang paling utama adalah isi tulisan, bukan supaya orang mengagumi sang penulis. Walaupun demikian, satu hal yang saya temui dalam upaya ini adalah untuk bisa menulis dengan baik, seseorang harus bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa memahami berbagai informasi. Yang kemudian dengan sikap kritis, dia memilah-milah informasi itu, sehingga dapat dirangkai ke dalam sebuah tulisan yang menarik untuk banyak orang. Upaya memilah-milah informasi yang berbeda ini membutuhkan kepekaan tersendiri, pemahaman yang dalam, dan keberanian untuk meninggalkan yang tak penting dan hanya memanfaatkan informasi yang berguna. Dalam kerangka pikiran inilah saya melihat bahwa pesan bacaan-bacaan dalam Minggu Prapaskah yang keempat tahun ini justru mengajak kita menjadi penulis pesiaran iman yang dapat kita bagikan kepada sesama manusia. Samuel dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab pertama Samuel mengabaikan rupa yang tampan dari anak-anak Yesai, anak-anak Isai, dan hanya berpedoman pada bisikan Tuhan bahwa yang dipilih adalah Daud, anak yang bungsu. Sementara itu, Yesus mengajarkan kepada orang buta itu betapa penting melihat kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan dengan cara membuka matanya agar ia mengalami kasih karunia Tuhan yang menyertai dia. Bagi saya, kedua peristiwa ini menggambarkan penyertaan Tuhan bagi setiap orang yang dipilih untuk bersaksi tentang kebenaran firman. Tuhan memberi energi, Tuhan memberi daya, dan itulah modal dasar untuk bisa melakukan hal yang besar, yakni mewartakan kerajaan Allah. Dan yang menarik adalah seseorang yang menanggapi warta kerajaan Allah akan berubah hidupnya, akan menjalankan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati, dan berjuang untuk membawa kebaikan, kebenaran, dan keadilan bagi orang-orang di sekitarnya, sebagaimana yang ditekankan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Nah, apa sebetulnya pesan yang mendasar bagi kita? Bagi kita umat beriman, kita perlu menumbuhkan kesadaran bahwa semua itu bermula dari Tuhan. Tuhanlah asal dari energi iman yang kita perlukan untuk bisa menjadi penulis dalam pesiaran hidup ini. Tuhan sudah memberi energi iman bagi Samuel. Yesus sudah membuka mata orang buta yang spontan menjadi pewarta tentang Yesus. Dan kita perlu menumbuhkan kepercayaan bahwa Tuhan juga memberikan energi serupa bagi kita hari ini. Namun energi itu hanya akan menjadi satu benih saja kalau tidak ditanggapi dengan baik. Nah,
menanggapi energi yang diberikan Tuhan membutuhkan kepekaan iman. Kepekaan ini bukan datang sendiri. Kepekaan harus dilatih dari waktu ke waktu melalui penempaan spiritual yang mungkin menyakitkan, yang mungkin membutuhkan korban. Tetapi ketika diikuti dengan saksama, dia akan membawa buah yang baik, yakni kita dimampukan untuk membaca kehendak Tuhan dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Namun, apa yang kita peroleh, kepekaan yang sudah bertumbuh dalam diri kita, hanya akan menjadi kekayaan kita pribadi, andai kata tidak dimanfaatkan untuk menjalankan karya yang diberikan Tuhan kepada kita. Karya itu adalah melayani sesama. Sebagaimana Paulus menekankannya itu pada surat kepada jemaat di Efesus, bahwa seorang yang sudah memperoleh terang harus bisa berjuang untuk membawa kebaikan, kebenaran, dan menegakkan keadilan. Dengan kata lain, kepekaan rohani yang merupakan cara kita menanggapi energi iman dari Tuhan harus diimplementasi dalam pelayanan konkret. Nah, 3 hal ini sangat penting bagi kita. Nomor 1, Tuhan memanggil kita menjadi alatnya, dan untuk itu Dia menganugerahkan daya-daya iman bagi kita. Namun, karunia Tuhan ini harus ditunjang oleh unsur kedua, yakni perlunya kepekaan rohani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau ditempa dalam berbagai latihan iman, yang mungkin menyiksa, tetapi sangat perlu. Ingat, salib itu memurnikan dan membawa pemahaman tentang kebangkitan. Dengan 2 kualitas iman ini, kita akan melakukan poin yang ketiga, yakni pelayanan yang konsisten, yang membawa kebaikan, kebenaran, dan keadilan bagi semua orang. Seorang penulis yang baik hanya akan berhasil ketika orang menerima tulisannya, lalu memakai gagasannya itu untuk kebaikan banyak orang, tanpa mengingat lagi siapa yang menulis. Kita, murid-murid Kristus, sang penulis iman, harus mewartakan Kristus dengan baik sehingga orang memahami siapa Kristus, lalu melupakan kita. Karena yang paling utama adalah Kristus yang berbicara bagi mereka. Semoga dengan semangat ini, kita disembuhkan dari kebutaan rohania, dikuatkan dengan energi iman, dan didorong untuk terus melayani sesama yang membutuhkan kebenaran firman. Tuhan memberkatimu semua.